Ter. Oke, satu, dua, satu, dua, biar beda. Satu, dua. Oke. Oke, kali ini seperti yang tadi saya bilang di kemarin yang saya bilang ya, hari ini kita bahas tentang kuliner ya. Sebetulnya ya harusnya langsung dicoba gitu ya. Saya sih pengennya gitu dulu itu ya ketika kalau datang ke Bandung kita sama-sama praktek bikin makanan gitu ya. Nanti di minggu berikutnya bisa tukeran misalnya tukeran makanan mencicipi khas masing-masing lah ya yang sederhana saja tidak perlu yang sulit begitu ya. Hanya saja ya kebetulan ya gimana lagi kita adanya online CCP online kan nggak mungkin ya paling nanti bisa mencoba di rumah ya kalau misalnya penasaran ya silakan coba mudah-mudahan bahannya ada begitu ya. Nah kuliner Bandung jelas terkenal sangat banyak ya begitu banyaknya sehingga kalau orang Jakarta pun kalau apa namanya mencari makanan selalu datang ke Bandung biasanya makanya Bandung itu selalu meramai di Sabtu dan Minggu. Kenapa demikian? Karena satu tempat banyak tempat wisata di Bandung. Keduanya tentunya banyak makanan yang murah gitu ya. Karena kalau kita telusuri dari mulai ujung awal masuk pintu tol sampai ke dago atas itu semua saya pikir tempat makan ada ya gitu ya dan juga apa apalagi jajanan pinggir jalan itu sangat murah gitu ya. Kalau dibanding dengan Jakarta mungkin kalau perbandingannya di Jakarta itu satu kali makan bisa kurang lebih 50.000 lah ya. Di Bandung 50.000 itu bisa untuk dua orang kalau misalnya makannya tidak di restoran besar seperti itu. Jadi sangat timpang dulu apalagi ya dulu itu uang 100.000 Jakarta ya di Bandung bisa 4 porsi makan ya lebih murah. Tapi saya pikir sekarang Bandung sudah mulai karena terlalu banyak juga tadi kotanya menjadi kota wisata, kemudian banyak orang yang datang ke Bandung, akhirnya apa namanya biaya-biaya pun ikut naik ya begitu ya. Kalau dibandingkan dengan kota lain jadi mahal gitu ya. Kalau kita ini di Jogja juga saya pikir jadi mahal sekarang ya. Dulu Jogja terkenal murah, tapi beberapa tahun ke belakang saya beberapa kali ke Jogja makanannya kok jadi sama kayak di Bandung harganya mahal gitu ya ya cukup mahal lah dah. Nah yang masih murah itu daerah-daerah Semarang, daerah-daerah kota kecil ya tapi itu belum ini kalau Jogja kan sudah jadi destinasi wisata. Nah ini dampaknya ketika destinasi wisata dibuka semua ikut jadi berbeda. Dulu di Bandung terkenal dengan factory outlet ya di factory outlet itu baju-baju asalnya kaos itu murah jadi mahal. Karena apa? Karena orang Jakarta banyak beli ke Bandung ya sedangkan harganya ya toko-toko sengaja mendongkrak supaya seperti di Jakarta gitu. Padahal dia tidak mempertimbangkan ada orang Bandung juga yang tetap beli di situ. Nah itu yang kadang-kadang ya. Dulu sempat populer keripik pedas namanya Maici, mungkin Anda pernah dengar ya. Itu pertama kali makanan yang saya pikir merusak harga pasar ya karena harga keripik di Bandung paling Rp5.000 ya gitu. Sementara dijual di Maici itu sampai 30.000 ya satu bungkus. Jadi itu juga saya pikir harus dipertimbangkan juga ya. Memang laku sih boleh, tapi kita tidak boleh juga semena-mena terhadap yang lain karena akan dampaknya terhadap UMKM itu kasihan ya. Jadi nggak laku akhirnya gitu ya. Yang UMKM nggak laku, yang mahal laku, tapi ya dia tidak dapat yang istimewa ya. Kemudian kalau yang apa kita masuk saja ke yang Edunext-nya dulu. Edunext. Spada, saya jadi lupa Edunext sama saja sih. Edunext dengan Spada itu satu developer jadi ITB kan pakainya Edunext ya. Nah, jadi hampir mirip ya.
kita lihat ya ada beberapa makanan yang ini dijelaskan sebetulnya kebinekaan juga terlihat dari makanan ya. Karena seperti tadi yang saya bilang, makanan di Bandung itu sebetulnya aslinya mungkin tidak dari Bandung semua. Ada juga yang memang dari wilayah-wilayah sekitar Bandung. Contoh tadi dodol, ya dodol itu terkenalnya sebetulnya bukan di Bandung, tapi di wilayah sekitar Bandung, di Garut terutama ya daerah Ahdan itu Garut tergerak apa namanya terkenal dengan dodolnya itu tadi ya. Dan juga Garut itu piknik yang paling terkenal dodol piknik. Kemudian beraneka ragam jenis dodol yang tadi bisa kita lihat ya. Misalnya kita lihat di sini aja. Misalnya tadi dodol Garut. Nah, kalau kita cek ini, dodol Garut ini sentra terbesar di Bandung. Kalau mau ke Garut, paling sekitar 2,5 jam dari Bandung pakai bis. Nah, ini dodol yang tadi yang Hilwa tunjukkan nih. Nah, macam-macam ya. Nah, dodol ini biasanya dari ketan bahannya dicampur gula kalau di Bandung ya dan ini rasanya tuh beda-beda, tapi ini tuh cuman pewarna kayaknya. Rasanya sih sama-sama aja, kadang-kadang nggak disebut oh rasa nanas, rasa dodol apa sirsak, dodol itu ya, tapi memang ada yang memang asli buah-buahan, ada yang dia hanya sebatas ketan dicampur pewarna begitu ya. Nah, jadi warna-warninya menarik gitu ya. Nah, ini yang paling terkenal dodol piknik ini. Ini sampai si pemiliknya itu berapa turunannya ini terkenal kalau ke Garut ke sini. Kemudian yang lainnya, nah ini kan, nah ini kalau yang tadi itu yang warna-warni itu dia biasanya ada sirsak, ada apa namanya strawberry ya. Nah ini dari dodol buah. Nah ini ya ini dodol buah-buahan asam ya kalau yang ini asam biasanya ya. Nah kalau di Sunda sendiri tentunya Sunda ini punya cita rasa khas istimewa ya dengan artian kuliner Sunda ini karena dekat dengan Sunda itu dekat dengan apa namanya wilayah-wilayah pertanian gitu ya makanya makanan-makanannya pun cenderung ke sebetulnya ke hasil bumi begitu ya jadinya makanan ragam makanan Sunda mungkin yang sudah apa namanya teman-teman kenal itu nasi timbel misalnya ya nah ini ada satu misalnya di sini nasi liwet nah, nasi liwet ini biasanya disimpan dalam sebuah apa ya kalau di kita dibilangnya ini kastrol. Kastrol itu kayak panci kecil ya, tapi ya buat nanak nasi ya. Nah, nasinya ini nasi liwet itu biasanya ditambah ikan teri ya, dikasih petai kadang-kadang ya. Ada yang kasih sedikit cabai. Rasanya hampir mirip seperti apa ya? Nasi uduk ya, hampir mirip bau-baunya seperti nasi uduk, tapi kalau nasi uduk kan ada santannya. Ya, kalau ini biasanya nggak pakai santan. Ya, di apa namanya dikasih bawang putih ya, sedikit bawang putih, bawang merah gitu ya. Terus nah ini di sini kita lihat di sini ya. Jadi nasi walau nasi liwet di bunga kota Solo, nah kalau di Solo juga ada, tapi ini justru di Sunda juga ada biasanya di Solo itu, nah ini Solo kan pakai santan ya, kalau Sunda enggak. Ya di Sunda itu dia pakainya rempah-rempah, ada serai, ya, ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, daun kemangi, daun salam, gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan baunya seperti apa, ya. Mungkin mirip-mirip kalau serai dan itu baunya agak bau serai gitu ya, serai, bawang merah, bawang putih, gitu ya. Jadi kayak kayak nasi goreng lah, ya mirip-mirip. Kalau nasi goreng nggak pakai kecap, Anda bisa bayangkan ya. Ada kan nasi goreng yang nggak pakai kecap yang putih, itu kan rasanya begitu, tapi agak bau serai sedikit. Nah kalau serai kan kita bisa ingat sambal matah, gitu ya, yang paling bau serai, gitu. Biasanya dimakannya dengan ikan asin, ya, ada jambal, ada ikan asin, ada apa namanya teri biasanya, ya masuk ke dalam liwet namanya. Liwet ini selalu didampingi dengan apa ayam atau ini makannya biasanya bareng-bareng. Makanya orang Sunda selalu bilang ngaliwet. Ngaliwet itu ketika kita makan bareng. Contohnya ya di sini ya mungkin ada gambarnya. Nah, kita lihat ngaliwat. Nah, ini ngaliwat namanya, makan bareng-bareng pakai daun. Nah, seperti ini.
ya makan bareng-bareng. Kemudian, nah inilah ciri khas kekeluargaan orang Indonesia. Ya, orang Sunda terutama. Mungkin di wilayah Anda juga ada ya yang seperti ini gitu. Ada gambarnya yang bisa gede nggak bisa kecil. Nah ya, nah, ngaliwat ini sebetulnya ya menunjukkan kebinekaan juga ya kalau kita kaitkan dengan kebinekaan, maka ini apa namanya eh, membuat suatu persatuan ya, persaudaraan, nilai-nilai persaudaraan kan kental di sini ya. Jadi kalau makan itu harus ya bareng-bareng ya, nasinya di rame-rame di sini, kemudian dimakan barengan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di mana ada gambarnya, nah kayak gini ya. Nah ini. Nah, kalau zaman corona seperti yang ini nggak bisa juga makan seperti ini. Kalau sekarang kan harus jaga jarak ya, jadi nggak bisa kayaknya kalau ngaliwat. Ini namanya ngaliwat. Ngaliwat itu makan nasi liwet bareng-bareng. Nah, jadi ya ngaliwat. Tapi tergantung orangnya. Kalau orangnya jijian, nggak bisa juga makan yang seperti ini ya. Karena kan bareng dengan orang lain tuh ya. Nah, saya saja nggak begitu biasa kalau yang ngaliwat ini, kadang senang kadang enggak, tergantung lihat dulu orangnya. Kalau kenal ya nggak apa-apa, kalau nggak kenal kan kitanya nggak enak ya mau ngambil yang lebih banyak gitu ya. Nah lebih banyak kan susah ya, kalau misalnya makan apa namanya porsinya lebih banyak nanti ngabisin orang kan gitu. Nah ini yang disebut dengan ngerasa juga dilatih dalam acara ngaliwat ini. Ngaliwat itu artinya makan bersama-sama ya. Biasanya kalau ada perayaan orang ulang tahun misalnya, perayaan misalnya dulu ngaliwat juga dimakannya. Kalau nggak ngaliwat nama selainnya itu botram ya, botram. Botram itu artinya apa ya, makan bareng-bareng juga seperti ini. Tapi biasanya kalau botram bawanya bawa masing-masing terus makan bareng, itu namanya botram. Orang bilangnya ada botram, ada bilangnya ngaliwat. Nah ini ciri khas suatu eh, apa persaudaraan ya di khususnya orang Sunda dan orang ini. Saya dulu pernah juga seperti itu, tapi kalau nggak begitu kenal kadang-kadang saya suka pisahkan aja meskipun bareng-bareng gini ya. Nah, ditarik aja sedikit dulu buat kita gitu. Karena kan nggak enak juga kan kalau kalau makan apa ngambil punya orang kan gitu ya. Terus kitanya juga kagok kalau nggak kenal. Kalau kenal sih saudara dekat sih nggak jadi masalah. Nah, ini biasanya nasinya ya seperti ini ya. Dalamnya ya tadi dimasak, dikasih daun kemangi juga biasanya agak sedikit wangi. Kemudian dikasih serai, kasih bawang merah, ya bawang putih, kemudian ditanak, nasinya ditanak. Ya, nah ini ada petai, itu sudah suatu biasaan. Gitu. Oke. Kemudian selain ngaliwat, ya ini makanan lain ya tentunya ada yang terkenal nasi timbal. Ini saya pikir orang sudah tahu ya. Timbal itu biasanya dibuat karena nasinya dimasukkan ke dalam daun pisang. Ya, kenapa demikian? Karena katanya kalau nasi panas dimasukkan ke daun pisang wanginya berbeda. Kan begitu ya. Keluar bau daunnya, daun pisangnya gitu ya. Istimewanya sih di situ. Kalau itu ya biasanya makannya dengan ayam, dengan tahu, tempe, ya, kemudian sambalnya tentunya. Nah, ya ini yang apa namanya sering kali ditambahkan atau ada juga menambahkan gepuk. Itu seperti daging, ya daging gepuk. Mungkin sudah pernah ada yang nyoba, pasti di itu. Kemudian, nah ini satunya lagi yang tidak lepas itu karedok. Nah, ya, karedok itu sayur mentah, ya mirip dengan lotek dan gado-gado, tapi rasanya berbeda. Ya, kadang-kadang kalau orang Sunda yang nggak paham atau restoran yang nggak paham, kita pesen lotek datangnya karedok. Dan kita pesen karedok datangnya lotek. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti kok karedok begini gitu ya. Kalau dikasihnya lotek, nah itu padahal beda. Makanannya itu sangat berbeda. Ya, jadi biasanya kalau karedok ini dia pakai kacang panjang, kemudian ada daun kemanginya, kemudian ada togenya, ada timunnya juga. Ya, ini biasanya makannya barengan, bisa dimakan gini saja bisa atau dengan ikan bakar atau ayam bakar. Nah,
Nah ini ya, nah ini cobaan lihat makanan katanya betul. Kata saya juga kan kemarin makan dulu, karena apa namanya kita bicara tentang kuliner ya. Nah ini ya karena biasanya kalau kuliner kalau lagi lapar apalagi kita jadi pengen makan kan gitu ya. Nah tadinya sih pengennya ya seperti kalau bisa langsung luring kita bisa coba. Kalau tidak nyoba bikin nggak setidaknya beli begitu ya. Di Bandung kan banyak kita bisa Gojek pun sekarang banyak ya nggak usah susah-susah kita nyari cari di Gojek aja khusus makanan Sunda apa saja gitu nanti tinggal pesan datang kan si orangnya kita makan bareng-bareng rasanya seperti ini gitu ya. Nah ini biasanya disajikannya seperti ini kemudian kasihnya kerupuk ya kerupuk kerupuk khas Bandung itu mungkin berbeda ya. Beda nggak kalau di sini itu kerupuknya begini? Saya pikir sih sama sih ya. Mungkin ada di sana juga ya. Kerupuk aci namanya. Nah, yang gini, nah juga ada lah pasti ya. Ada nggak di daerah sana ada nggak di Riau Ada, ada? Pak. Ada, oke. Ada, Pak. Sama ya. Oke, berarti ini sama. Ini saya pikir sudah mengindonesia kalau kerupuk ya. Nah, ini kerupuk sudah mengindonesia. Nah, ini selain karedok ini ada empal gepuk tadi yang saya bilang gepuk daging daging sapi ya. Rasanya manis, biasanya agak manis ini biasanya sebagai tambahan tadi timbal tadi begitu ya. Ini gepuk itu daging tipis yang dipukul-pukul atau digepuk. Nah, ini ya. Ini mungkin juga orang sudah tahu lah ya. Pernah coba kan tahu kan empal tahu kan? Mungkin tahu, mungkin ada nggak di sana? Nggak ada. Adakah? Nah, ya. Nah, kita lihat ya yang nah ini yang tadinya saya mau eh ini. Nah, ini kita bisa coba ini yang sangat sedikit bumbunya ya namanya karedok lenca. Tapi tidak semua orang suka lenca. Tahu lenca nggak? Anda Enggak, pernah? Pak. Oh, nggak ada. Di sana nggak ada lenca. Lenci itu apa, Pak? Hah? Lenca itu buah buah apa namanya ya? Ah, ini sih, Pak. Aduh di Bandung nggak di sana nggak ada ya. Lenca itu rasanya pahit, agak pahit gitu ya. Jadi hampir mirip ini nih buah lenca nih. Nih, ya gini. Nah, ini pernah lihat nggak di pasar ada nggak di sana? Nggak ada. Nggak pernah lihat. Oh, ada, Pak. Tapi di sini Ada beda, Pak, Pak. Namanya apa? beda Pak. Namanya cempaka, Pak. Ada, Pak. Kalau itu, Pak, cempoka. Cempaka namanya. Oke, pahit kan? Cempoka, Pak. Pahit nggak? Enggak. Tekokak ya. Iya. Oke, iya pahit kan rasanya ya, ya tekokak mungkin ya kalau Iya, Pak. dibilang dalam bahasa Indonesia. Nah ini biasanya kalau orang Sunda bilangnya lenca ya. Nah ini tuh ini biasanya ya untuk lalaban dimakan langsung bisa. Nah biasanya dikasih dimasak juga bisa kan ya. Ya, nah ini eh, namanya karedok. Karedok lenca ini sangat mudah dan ini jadi favorit untuk teman makan langsung kasih nasi juga bisa atau eh, di apa namanya dibuat sambal jadi lebih banyak sambal lebih banyak cabai rawit ya. Nah, restoran-restoran Sunda yang sekarang terkenal itu karena ngasih juga ini gratis tuh ya. Nah ini namanya ini ya. Oh rimbang di hewan namanya rimbang. Oke, kalau di sini namanya oh ya tekopak nih ya. Kalau di apa namanya di bahasa Indonesia atau yang biasa di ini. Nah ini bisa dimakan. Rasanya memang nggak semua orang suka. Ya saya pun awal-awal nggak suka, tapi kalau sudah coba ya lumayan ya. Nah ini nih. Nah ini sebetulnya karedok lenca ini tidak hanya dengan lenca ya, Anda bisa ganti dengan timun. Nah ya kalau misalnya nggak ada ini nggak ada lencanya timun aja timun mentah nanti tapi bumbunya ini gitu ya. Nah, kita lihat ya bumbunya ya ini tidak terlalu susah ya tadinya kita mau coba ini gitu ya supaya gampang atau nanti yang lotek lebih mudah juga sama lotek itu cuman harus ada yang dikukus ada yang disangrai kita pakai kacang kalau ini nggak pakai kacang lihat ya. Oke, ya bagus. Dia tanaman liar betul, Pak. Katanya ini dulu juga sering yang makan itu apa binatang liar gitu ya. Memang iya, tapi di Sunda dimakan. Nah ini.
Oke, lihat ya. Nah, sederhana kan? Jadi sederhana sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya ini bumbunya hanya 4. Sebetulnya harusnya ada gula merah. Jadi di sini dia nggak pakai gula merah. Kalau di saya biasanya pakai gula merah. Ya, jadi ketika bikin ini kita hanya isinya ini aja 4 macam ini aja. Ya, nanti mungkin bisa dicoba lah ya di rumah ya. Pasti bahan-bahan ini ada. Ya, yang pertama itu harus ada apa namanya? Nah ini hanya segini ya. Yang pertama bawang putih ya dipotong satu siung aja. Cabai ini opsional. Kalau senang pedas, kalau nggak senang pedas nggak usah pakai cabai, ya nggak usah pakai wit ya nantinya kan sakit perut. Jadi bawang putih ini kencur, kencur juga jangan terlalu banyak karena pahit nantinya, sedikit saja. Paling kalau ini sih saya pikir gede ini nggak tahu ya kalau di video kan kayak gede, tapi biasanya kecil aja sedikit ya kencur itu secukupnya lah, paling seujung jari lah gitu ya, seujung jari. Nah ini terasi, terasi juga jangan terlalu banyak nanti bau juga, dikit aja. Terasi juga asal dikit ada, kemudian kasih apa garam ya. Nah, tambah gula merah harusnya. Saya biasanya ada gula merahnya, ini nggak ada gula merahnya. Nanti diulek ya. Nah, kalau pengen pedas ya memang orang senangnya ini tuh pedas ya. Jadi diulek semua setelah diulek ya seperti tadi ya ini diulek semua bumbunya dicampur rata. Nah, kalau misalnya terlalu apa? Sebetulnya ini dia nggak pakai air lagi. Kenapa nggak pakai air lagi? Karena kan si buah ini kan ngeluarin air. Tapi kalau misalnya terlalu kental juga nggak enak juga. Kasih air sedikit aja, misalnya. Airnya sedikit aja supaya ini. Nah, nanti diulek gini. Nah, kalau misalnya nggak ada kokak kayak gini, ganti aja dengan eh, timun juga enak kok. Silakan dicoba. Biasanya yang kalau di daerah Sunda makan seperti ini itu makan untuk siang hari ya panas-panas nasinya panas makannya ini gitu ya. Ini apa makanan ketika dompet lagi tipis. Ya, karena kan murah bahannya murah kalau anak kos kan apalagi ya nggak punya duit banyak ya udah ganti aja dengan timun enak. Coba silakan deh ya. Jadi isinya tetap sama ya, ininya bumbu bumbu mentahnya sama ya, hanya garam, bawang putih, sedikit terasi sama cabai rawit plus gula merah. Ya, harusnya ada gula merah karena kalau nggak ada gula nggak enak asin. Kalau ini saya pikir nggak asin, mungkin dia nggak suka manis ya. Kalau saya sukanya manis. Kasih gula, gula. Nah, kemudian itu makannya kalau yang enak itu setelah kalau kalau sore untuk buka puasa juga ya karena kan seger ya kalau buka puasa itu oke. Okay. Ini namanya karedok lenca namanya. Nah, kalau di Sunda namanya lenca. Lenca ini pahit tapi orang ya ini ada yang kadang suka ada yang enggak. Kalau yang nggak suka ganti saja sama timun, itu saran saya. Kalau nggak begitu suka ya pak pahit nggak enak, emang awalnya begitu ya, tapi kalau keras lama kelamaan pasti rasanya enak gitu ya. Nah, oh Hirwan nggak suka ya,
Oke, ya Kak. Hilwa, Hilwa nggak suka sama kemangi. Oke, ganti Hilwa. Jangan pakai kemangi, ganti cuman timun aja. Ya, kalau mau timun aja. Timun yang dipotong, diiris kayak di apa, potong-potong gitu, ya timun kasih ini juga bisa. Ya. Nah, ini hampir sama. Ini untuk yang ini. Nah, kalau misalnya yang satunya lagi, nah mungkin jangan yang itu. Kalau nggak suka yang ini kita bisa yang ini lotek. Nah, lotek ini agak sedikit sama bumbunya dengan tadi, bedanya harus pakai kacang tanah yang disangrai dulu. Ini lebih enak. Ya, ini lebih enak dan eh, banyak saya pikir orang orang kalau di Lampung ada. Ya, orang di Lampung saya pikir orang Sunda kamar banyak. Oh, yang jual lotek juga ada. Di sana ada nggak di Di yang Riau lain? juga ada, Pak. Ada? Ah, nah, oke, berarti Ada, sudah Pak. tahu ya. Ada ya. Udah pernah nyoba? Udah, Pak. Udah. Nah, oke. Tapi tahu cara bikinnya. Eh, Cara bikinnya kayak gini, nggak susah juga ya, kita lihat. Sama dengan yang tadi kok ya. Kalau mau coba, ini sama dengan yang tadi. Kita lihat yang namanya lotek.
Oke ya. Nah, itu yang disebut dengan lotek. Memang hampir sama. Kalau orang Jawa bilangnya pecel, hampir mirip dengan pecel. Dan juga apa namanya, gado-gado ya. Nah, emang ada yang nyebut hampir mirip dengan itu. Hanya perbedaannya kalau pecel bumbu ini tidak disatukan, biasanya dipisah ya. Bumbunya sebetulnya pakai air juga kok, yang kalau mau supaya nggak terlalu lengket gitu ya. Air juga. Jadi kalau lotek ini ada dua di Bandung juga. Ya, ada lotek masak, lotek matang dengan lotek mentah. Nah, kalau yang ini lotek matang. Kenapa disebut lotek matang? Karena sayurnya dikukus dulu gitu ya. Jadi nah ini sebetulnya kalau mau nyoba ya sama kan bumbunya dengan yang tadi kan ya. Jadi dengan karedok itu hampir sama. Ya, hanya bedanya yang ini pakai kacang gitu ya. Jadi bumbunya sama yaitu apa namanya? Cukup ini apa namanya? Bawang putih ya, di sini ada bawang putih, ada cabai rawit, kencur ya. Setelah kencur nanti masuk kacang yang sudah disangrai ya. Ada terasi juga sedikit ya, kencur terasi tadi sama ya, sama dengan yang tadi hanya bedanya yang ini pakai kacang. Ya, jadi kita bikin dulu kacangnya harus disangrai dulu ya, belilah. Kalau di pasar beli seperempat juga udah banyak ya, seperempat ya. Nah, seperempat ons, jadi ya satu ons sudah terlalu banyak. Satu onsnya seperempat. Nanti disangrai, setelah kita sangrai ya tadi bawang merah, bawang putih, kencur, eh, garam, plus gula merah. Ya, nanti dicampur. Setelah dicampur, nah jangan lupa juga beli jeruk limau, ya jeruk purut. Ya, kenapa jeruknya yang limau itu jangan jeruk biasa karena jeruk biasa nggak enak. Justru kalau lotek itu kalau nggak pakai jeruk dia baunya beda. Ya, jadi harus pakai jeruk purut. Jeruk purut ya, Anda tahu jeruk purut? Oh, namanya jeruk purut nih yang gini ya, jeruk purut ya. Nah, pakainya yang gini ya. Nah, ini untuk nambahin rasanya supaya wangi begitu. Nah, kalau di sana ada namanya apa jeruk apa? Tahu ya? Nah, Ulfa tahu ya. Nah, itu. Jadi plus kita harus nyediain kalau nggak kentang yang sudah direbus, ubi yang direbus juga boleh. Gantinya ubi. Jadi kalau misalnya nggak ada kentang, adanya ubi, boleh ubi. Tapi sedikit sekali ya, hanya paling itu hanya supaya si bumbunya jadi kental gitu. Jadi kalau misalnya nyobain satu itu juga bisa untuk makan berapa orang ya. Misal kangkung satu ikat itu udah bisa 5 orang. Ya, misalnya kangkung satu ikat, kol satu apa setengah aja kolnya jangan banyak-banyak. Kol setengah ya, kemudian kangkung satu ikat. Kemudian kasih apa kalau mau timun boleh ya misalnya ya, tapi kalau misalnya yang matang misalnya kangkung tadi ya, cukup kangkung dengan ini pun sudah cukup. Kangkung apa namanya kangkung toge sama kol. 3 bahan itu sudah cukup juga. Ya terus bukan 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 ini, bukan toge, labu siam. Nah, labu siam yang di ini orang Sunda bilangnya waluh. Waluh, labu siam yang ini. Nah, lah ya. Nah, labu siam ya kita pakai ini. Nanti pokoknya bahan-bahan mentah ini semua dikukus. Ya, kukus dulu. Jadi yang dikukus apa? Labu siam, terus kangkung, terus kol, terus ubi satu atau kentang satu biji aja cukup karena untuk mengentalkan aja. Nah, nanti kalau udah matang, semua matang, nah sisa yang kacang aja yang kita gosreng gitu ya, kacang lebih digoreng ya, disangrai gitu ya, nggak pakai minyak, biasanya mau pakai minyak boleh, juga nggak apa-apa. Setelah itu beres, nanti masuklah bumbu-bumbu yang tadi ini rasanya bisa pedas, bisa manis. Nah, kalau yang tadi kalau di bumbunya dimasak seperti ini namanya lotek matang. Kalau loteknya pengen nggak dimasak, bisa juga mentah. Kalau mentah, bumbunya sayurnya hanya seperti karedok sama. Sayurnya cukup kol mentah, ya, timun, kol mentah, sama kacang panjang. Sudah segitu, cukup 3.
ya. Bumbu yang lain yang tadi tetap pakainya ya, bawang bawang putih, eh, garam, terasi, gula merah, terus kacang plus air jeruk limau tadi ya, plus kentang kalau nggak ada biasanya bedanya hanya di tekstur aja, kalau nggak ada pun nggak jadi masalah, cuman teksturnya jadi nggak kental, biasanya jadi encer. Nah itulah makanya kalau pecel kan encer ya. Nah plus pecel itu biasanya dikasih lagi bumbu pecel ya, ada pecel juga dari udang kan. Nah, kalau ini nggak pakai, nah makanya disebutnya lotek. Kalau pecel beda lagi, di Sunda juga ada pecel ya, biasanya pakai bumbu pecel juga yang pakai dari udang yang difermentasi itu kan. Kalau pecel kan yang hitam itu ya, mungkin pernah. Nah kalau ini bumbu pecel ini hitam tuh, pecel udang biasanya. Yang agak hitam biasanya. Mana ya, nggak ada ya di sini. Bumbu pecel aja. Pecel udang namanya, saya lupa. Tapi itu nempel banget ke tangan itu. Nggak ada ya di sini ya gambar ininya. Pokoknya beda lah ya, beda model gitu. Apa aja. Nggak ada. Oh ini Bing sih, saudara. Oh, Bing tuh lengkap. Nah, coba. Kok nah ini ya, nah ini nih biasanya. Nah yang kayak yang hitam gitu ya, yang hitam. Nah enggak, ini mah bukan, nggak ada, tapi kalau di pasar ada, orang juga tahu lah bumbu ya, pecel yang hitam. Ini khas Surabaya. Kalau pecel itu Jawa Timuran ya, Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada, tapi khasnya Jawa Timur. Nah itu makanan yang ini, jadi kalau misalnya males ya itu aja yang mentah. Itu saya lebih senang yang mentah. Kalau makan lotek itu yang mentah segar rasanya gitu ya. Kalau yang sudah matang ya kadang-kadang benyek ya gitu. Kalau yang mentah kan enggak, hanya kol mentah plus sama toge aja. Toge pun nggak dimasak ya, dicuci bersih ya. Dicuci bersih, tambah daun kemangi, tambah ini kalau suka, kalau enggak ya tinggal kol mentah sama kacang panjang plus toge mentah gitu. Nah itu khas Sunda. Kalau khas Sunda itu sebetulnya banyak ya. Untuk yang digoreng gitu, untuk makanan-makanan ini biasanya orang Sunda lebih senangnya jeroan ya. Tapi saya tidak tahu setiap orang suka nggak jeroan. Coba yang lain. Iwan suka suka jeroan nggak? Makan jeroan nggak? Coba yang ada di sini kira-kira pernah suka makan jeroan nggak? Hilwa suka makan jeroan? Nggak enak? Nggak enak. Suka, Pak. Nggak ada yang suka, ada yang enggak kan ya. Ya, tidak semua orang suka, tapi orang Sunda itu ciri khasnya itu ya. Kalau Anda makan ke restoran Sunda, selain ikan dan ayam, itu jeroan ya, kayak babat, usus, paru ya. Itu biasanya dimasak di Sunda itu ya. Misalnya jeroan khas Sunda. Nah, ini ya. Nah, ini yang dimasak mie ya, kalau di Padang kan dibumbu segala macam. Ya, bumbunya kalau Sunda sih enggak, biasanya digoreng aja. Ya, dia digoreng, mau dia ada babat, ada usus, ada paru, limpa, ya macam-macam. Ini biasanya digoreng aja. Memang orang yang nggak suka, biasanya ada yang bilang nggak enak ya. Kalau yang nggak begitu, nah ini biasanya khas Sunda seperti itu. Makanan-makanan baru, ini yang paling terkenal di saat ini ya. Makanan-makanan baru itu biasanya kayak seblak, itu makanan baru ya. Kalau Anda tahu seblak, saya pikir sekarang sudah banyak ya, seluruh wilayah ada ya. Nah, kalau seblak itu yang ini baru, ini tahun 2000-an adanya ya. Seblak itu baru, dulu mah nggak ada namanya seblak ya. Jadi kalau sekarang ada seblak. Nah,
Nah, ya seblak ya berarti ada yang suka. Tapi seblak juga kalau yang ada yang nggak suka, ada yang kadang-kadang nggak suka. Oh, itu rasanya kalau orang yang nggak suka yang benyek-benyek biasanya nggak suka seblak. Ya biasanya gitu ya. Nah, ini biasanya dari kerupuk kan ini baru. Nah, ini di Bandung itu baru. Kemudian ada seblak, ada yang ramai itu cilok. Dulu ya, cilok kan hati dicolok. Nah, orang Cina itu selalu membuat makanan yang dijadikan sebuah singkatan. Cilok itu dari aci, aci dicolok. Nah, kemudian ada di sini cimol. Cimol itu aci digemol katanya. Cimol itu digemol karena susah gigitnya. Gitu ya, kalau nenek-nenek nggak punya gigi dikasih ini bisa setahun nggak habis. Karena keras banget gitu ya, dimakan nggak bisa kalau khusus yang orang yang punya gigi. Gitu ya. Kemudian yang paling terkenal lagi di Bandung itu pisang bolen. Mungkin sudah pernah lah, ulah pisang bolennya. Biasanya sudah ini ya. Ini terkenalnya dulu Kartika Sari yang punya. Sekarang banyak, ada Kartika Sari, ada Pita Sari, ada Maya Sari, namanya sari-sari semua. Itu ada sari-sari juga ada ya. Jadi tempat kue basah itu di Bandung biasanya yang menggunakan kata sari ini. Ya, ada Pita Sari ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang baru-baru ya mungkin brownies kukus yang sebenarnya itu sudah nggak aneh lagi ya. Nah, misalnya brownies ya, kukus misalnya. Ini yang paling terkenal kan Amanda ini dulu. Amanda ini tahun 98 sebetulnya dia munculnya. Sebelumnya nggak ada. Bisnis rumahan yang meledak jadi laku. Setiap orang sekarang ke Bandung selalu beli ini kan gitu ya. Kalau dulu harganya murah, paling 18.000 kalau nggak salah pas pertama kali ini 10.000 pas pertama kali ada. Sekarang 50.000 satu kotak. 40.000 saya lupa itu ya. Jadi brownies juga banyak. Kalau Kartika Putri itu ini namanya pemain sinetron dari kita itu namanya Kartika Sari ya. Nah ini nih, nah ini Kartika Sari ini tokonya sudah melegenda. Nah ini awal pencetus pisang bolen yang dibuat seperti ini karena dulu pisang bolen seperti biasa aja. Ininya, nah mulailah ini dulu rasanya juga enak dulu itu ya. Sekarang kayaknya udah biasa. Kalau dulu, ya mungkin kalau dulu karena makanan juga sedikitnya nggak banyak gitu. Jadi perasaan beda gitu, rasanya beda ya. Nah ini jadi ada ini kemudian yang terkenal lagi surabi misalnya di Bandung itu ya. Ini surabi atau serabi ini banyak. Sekarang dimodif-modif ya rasanya. Ini yang asli itu kan kayak gini ya. Ini yang asli. Asli ini dia pakai oncom kan gitu. Tapi kalau misalnya yang baru-baru dan yang manis paling kan gini, ya kasih gula merah. Kalau yang sekarang, wow macam-macam. Ada yang rasa tiramisu, ada rasa strawberry, rasa coklat, macam-macam rasanya sudah nggak aneh. Beda begitu ya dengan aslinya. Dan aslinya itu kan kalau surabi pun gampang, Anda tinggal bikin dari santan aja, kasih terigu. Ya, jadi tinggal bikin air kelapa, kelapa diparut, kasih apa namanya kasih apa namanya air kasih bukan bukan terigu kasih itu apa tepung beras ya pakai tepung beras kocek-kocek terus pakai tungku dari apa namanya dari eh, arang itu ya dimasaknya di arang biasanya arang wajan dari tiap itu inilah namanya surabi. Di Bandung yang terkenal dulu surabi and high. Sekarang kayaknya masih atau enggak ya? Nah, ya, ya ini namanya surabi favorit. Ya, ya. Ini namanya ini kan banyak ya. Nah, jadi surabi sederhana memang ya, tapi rasanya enak. Brownies juga ada. Kemudian di Bandung saya masih ini dulu saya pernah ngumpulin data makanan begitu banyak tapi saya lupa nyimpennya gitu ya karena dulu saya sempat penelitian juga tentang dialek makanan gitu ya jadi saya datang ke wilayah lain ditanyalah nama ini apa orang beda ternyata beda-beda tiap daerah jadi beda gitu ya. Nah ini istimewanya Indonesia makanan di satu bilangnya gini di tempat lain bilangnya beda nah gitu padahal kan sama-sama aja ya nah itu kalau di sini kok sama ini
Ya ini, nah ini kalau di Sunda namanya Nagasari. Di sana ada namanya apa? Saya pikir ada. Nah ini apa yang di kue ini? Ada nggak yang lain? Di sana namanya sama nggak? Tepung beras, dikasih gula, dikasih pisang. Saya pikir di daerah lain ada namanya. Saya lupa apa namanya. Ada namanya yang lain? Pisang bungkus. Oh, nah Lokosari ya di sana. Di kita Nagasari. Kita nggak tahu naganya dari mana. Naganya entah dari mana. Kalau di Ulpan namanya loko ya. Lokomotif berarti. Di sini namanya Nagasari ya, ini Nagasari itu ya sama ya, makanya saya juga pernah ke daerah lain, beda namanya, kok beda ya namanya, kata saya, padahal rasanya sama ya. Kemudian ada yang ciri khas ini, mungkin ada nggak di sana, namanya ini katimus. Nah ini Anda pernah katimus pernah coba? Ini dari apa namanya, ada pernah nyoba nggak? Ubi, nah betul, ubi singkong. Nah iya betul. Nah di kita namanya ini katimus, ya katimus itu dari singkong diparut, ya kemudian dikukus, dikasih gula merah. Nah itu ya, itu namanya katimus kalau di Sunda. Kalau di sini lemet, Pak. Oh lemet, besa ya. Iya. Oh lemet, oke, berarti ya berarti sama kan? Nah, kan sama tapi beda. Nah ya, kemudian ada juga yang nih ini yang istimewa, namanya sama juga. Nah ini apa? Anda pernah nyoba? Sama dengan katimus tadi, tapi pakai pisangnya nggak dihancurin. Yang orang Sunda bilangnya putri noong. Putri noong. Putri itu artinya ya putri, noong itu artinya ngintip. Jadi putri lagi ngintip, entah ini matanya. Saya juga nggak ngerti. Ya, tapi namanya ini putri noong. Di sana mungkin ada. Saya pikir ada. Ini bahannya sama dengan yang tadi, bahannya sama dengan katimus, hanya dikasih pewarna aja. Dia jadi singkong diparut, ya ke singkong parut. Kemudian cuman kan kalau katimus tadi dikasih gula merah tuh, ya dalamnya gula merah. Kalau ini enggak, digulung dikasih pisang gitu, nanti dikukus terus dipotong-potong. Nah itu namanya putri noong di kita gitu. Di sana ada lemet dalamnya pisang. Iya, oh berarti sama ya, namanya sama. Kalau di sini beda, beda nama ya, sedikit udah geser ganti lagi namanya ya. Kemudian ada lagi eh, dalamnya pisang bukan lemet tadi ya. Kalau lemet biasanya kan warna yang tadi mungkin ya hampir sama dengan yang ini. Nah, mana? Nah ini singkong dikasih gula merah. Biasanya di ini dijual di tukang bajigur, ya bajigur atau bandrek. Pernah nyoba bajigur? Saya pikir nggak ada. Kalau di ini nggak ada kayaknya. Nah ini bajigur namanya. Pernah nyoba nggak bajigur? Ada nggak yang jual bajigur? Bajigur itu dari air santan dimasak dengan gula merah, ya santan dengan gula merah, terus dikasih ada apa ya ini, ada suka ada ininya, kasih itu deh kalau nggak salah, kayu manis sedikit, dikasih kayu manis, ada kan tambah, ada yang dikasih kopi, ada yang enggak sih, kadang-kadang nggak dikasih kopi. Ini aja cukup santan, gula merah, daun pandan sama kayu manis sedikit. Itu. Nah ini namanya bajigur. Orang Sunda bilangnya bajigur. Nah orang yang ini pedagang bajigur ini biasanya ini tukang bajigur ini biasanya, nah ini jualannya yang tadi itu ya. Jadi ini ciri khas makanan kaki lima yang sekarang sudah jarang, tapi masih ada yang jual. Ini segala ini isinya yang tadi minumannya dari santan dikasih gula, kasih kayu manis, ya gula manis, gula merah. Nah ini tapi, nah ini apa namanya cemilannya itu segala macam yang dikukus. Pisang kukus, pisang kepok dikukus, ada kacang kukus. Kemudian ini namanya saya lupa namanya tuh, kalau di Jawa ada namanya apa nih? Nah, saya lupa namanya. Nah ini ada katimus nih. Ini katimus yang tadi.
itu dijual di pinggir jalan. Dalamnya pisang. Oke. Ya, hampir mirip dengan kolak memang. Rasanya tapi beda. Rasanya sangat beda. Karena pakai kayu manis. Kalau kolak kan nggak pakai kayu manis ya. Kolak pisang juga kan sebetulnya hampir sama ya, bumbunya santan dikasih air merah, air gula merah ya, tapi di sini ditambah sedikit kayu manis gitu ya. Jadi rasanya agak ada bau kayu manis. Nah, itu ya. Nah, ini disebutnya bajigur. Lawannya bajigur itu namanya bandrek. Bandrek itu dari kalau kita bilang wedang jahe tuh ya, wedang jahe namanya bandrek. Nah, ini bandrek nih. Bandrek itu biasanya dari air gula merah ditambahkan jahe. Jahe aja dimasukin direbus gitu. Air rebusan jahe ya ditambah gula merah, dikasih kelapa biasanya. Nah, kelapa muda ya, kasih kelapa gini. Kadang-kadang kelapanya nggak terlalu muda, kelapanya setengah muda, kelapa tua gitu ya kadang-kadangnya, tapi nggak keras banget. Nah, itu dimasukkan. Ini enaknya ketika lagi hujan dimakannya ya, karena panas ya. Kalau lagi panas makan yang gini ya gerah. Nah, ini kalau di kita di Jawa wedang, ya wedang jahe kayak wedang ubuh. Kalau di apa? Kalau wedang ubuh kan biasanya ada apa rempah-rempah yang lainnya kalau di Jawa gitu ya. Kalau Sunda enggak, hanya ini aja, hanya apa air jahe aja, mirip kayak STMJ lah ya. Kalau STMJ kan ada susu, telur, madu, jahe, ginseng kan itu ya kalau yang minuman ini. Nah, kalau bandrek, saya pikir bandrek sudah ada banyak kalau nyari di ini juga udah ada yang saset gitu ya, tapi nggak enak kalau saset, enaknya bikin sendiri. Ya, karena kan gulanya juga kita bikin gula, kasih gula merah, rebus ya, setelah kuah matang, nah masukin aja jahe yang masih segar ya, beberapa masukin ke situ, direbus berapa menit itu udah jadi. Sisa tambah kelapa sedikit ya. Nah, diminumnya makan apa namanya, bersamaan dengan yang tadi cemilan-cemilannya, ada ubi, ada singkong, ada itu. Ini ciri khas orang Sunda banget. Ya, kenapa demikian? Karena di Bandung dulu ya, wilayah-wilayah sekitar Sunda kan dingin ya. Jadi minuman-minuman ini ya untuk orang Sunda ya dicari dulu ya, karena dingin. Kalau sekarang mau boro-boro panas sekarang itu ya, harus pakai AC. Kadang-kadang di Bandung juga sama, udah panas nggak dingin. Nah, ini tukang bajigur ini sudah semakin sedikit. Nah ya, yang sekarang jadi rame itu ada namanya kue balok. Ya, kalau Anda pengen tahu nih lagi ya, namanya kue balok Bandung kan. Nah, ini kue balok nih. Mungkin udah pernah kah lihat kue balok? Oh, ini mah resepnya, jangan resepnya susah. Jangan resepnya ini aja. Ini di Trans TV, tapi sama aja lah biarin. Kue balok nih.
ini jadi tren kembali. Nah, di Bandung ya sebetulnya kalau aslinya ya di Bandung ya. Kalau yang tadi kan bilangnya di Garut, ya Garut juga ada memang. Memang ada yang kontroversi yang bilang bahwa kue balok ini aslinya dari Garut. Ada yang bilang juga yang nggak di Bandung ya. Nah, kue balok ini makanan khas Bandung dulunya itu khusus orang-orang yang kalau apa ya kalau kita sebut golongan menengah ke bawah. Ya dulunya kalau di Bandung ya. Jadi yang tukang kue balok ini di pinggir jalan ya. Kemudian karena tadi padat banget di teksturnya, 2 biji aja kita sudah kenyang biasanya ya. Nah, itu dimakannya seperti warung kopi. Itu yang beli rata-rata dulu itu pedagang kaki lima, tukang beca, ya pokoknya ekonomi ke bawah aja yang biasanya apa nggak punya banyak uang ya untuk makan itu dia makanya beli untuk sekedar kenyang ya beli itu kue balok. Nah, sekarang jadi tren. Sekarang itu di Bandung kue balok ini jadi tren anak-anak zaman sekarang. Ya anak-anak kuliahan gitu ya. Anak SMA pada nongkrong di tukang kue balok. Nah, ini suatu pergeseran yang sangat kelihatan. Kadang saya lihat sendiri, kalau saya lihat gitu ya, karena kalau saya kan ngalamin ya dulu gitu ya, ketika kue balok itu nggak pernah laku banyak ya gitu. Ya orang-orang beli eh, golongan menengah ke bawah gitu ya. Jadi disebutnya makanan kampung lah istilahnya gitu ya. Nah sekarang saya lihat wah ini speknya berbeda jauh ya. Jadi sampai di daerah kalau Anda ke daerah ini mungkin ada nggak ya di sini kue balok di daerah dekat bandara ya kalau di kita ada kue balok di Pajajaran. Pajajaran. Nah ini ada kayak gini. Nah ini jadi ramai sekali. Nah boleh kita lihat ya. Ini tempat anak muda sekarang nongkrong-nongkrong. Ini coba bisa dilihat ya. Nah, ini tempat anak nongkrong nih kalau ke Bandung. Sampai malam ini. Tuh, lihat.
Ya, ini yang saya bilang sekarang jadi ngetren. Dulu tidak tahu kenapa ya. Saya juga nggak paham juga kok jadi rame anak-anak sekarang jadi suka kue balok ini yang dulunya justru kalau orang tahu gitu ya zaman sekarang ya mikir dua kali untuk beli. Karena kan banyaknya ya apa namanya banyak tuh dulu di gerung yang berkerumun di situ tukang beca terus gitu. Makanya orang-orang yang pakai mobil itu jarang beli-beli kue balok itu gitu ya. Paling yang biasa-biasa aja orangnya ya, tapi bukan artinya diskriminatif, hanya memang seperti itu dulu ya. Nah ini kalau malam ini sampai jam 12-an, kalau sebelum kemarin sebelum ada pandemi saya pikir 12 sampai jam 1 malam mungkin masih ada si tukang kue balok yang tadi itu ya. Kalau ke Bandung eh, nah harganya itu dulu 1.500 ya, kalau yang barusan sih 3.000-an ya, 3.000 satu. Kalau di sini di tempat saya paling 2.000 satu, dulunya 1.500, dua biji juga udah banget gitu ya. Ini hits zaman sekarang ya. Jadi kalau misalnya kesempatan ke Bandung ya bisa coba itu ya, makanan-makanan khas kuliner daerah setempat gitu ya. Nah, kalau yang lainnya saya pikir oh banyak sekali ya. Cuman yang tadi paling lagi ini. Kue balok, balok itu seperti karena seperti balok gitu ya. Dulunya sebelum jadi kue balok itu ada namanya lombur zaman tahun 50-an katanya. Ya, 50-an itu kuenya lebih gede dari itu. Nah, dan itu terbuatnya mirip kayak ini apa namanya? Kalau kita kue pukis ya, hampir mirip rasanya kayak pukis. Hanya ketika kalau pukis kan pakai kompor. Nah kalau ini enggak, dia pakainya apa namanya arang, ya pakai arang dimasaknya jadi wangi, ke kuenya itu wangi, beda ciri khasnya wangi gitu. Kalau minuman banyak juga. Saya coba sekarang buka diskusi kira-kira di sana ada nggak yang sama. Nah, kira-kira ya. Coba siapa yang mau ngasih komentar tentang makanan atau apa yang ada yang ditanyakan nggak? Nah, bisa saya tunjukkan nanti. Oh, misalnya tentang Bandung. Pas saya penasaran yang itu yang belum saya apa kira-kira. Ada nggak? Ada tidak? Boleh dibuka mikrofonnya. Kira-kira ada nggak? Yang di Bandung kayaknya saya pernah dengar soal itu gitu ya, tapi nggak ada gitu di saya sih di sini nggak ada. Ada nggak? Di sini pokoknya kalau di Bandung ya hampir semua makanan ada ya. Ya, apa namanya cukup lengkap lah gitu ya. Wilayah-wilayahnya cukup lengkap. Satu lagi mungkin bisa dilihat itu yang ini. Ini satu lagi. Ada yang ditanyakan nggak? Malah lapar lagi. Jangan-jangan malah lapar. Padahal nggak ada lagi makan. Nah ini satunya lagi ini namanya awug ya. Kalau awug itu dari tepung beras tapi mirip dijadikan tumpeng. Nih, nah ini namanya awug nih ya. Jadi kayak kue putu tapi dibikin jadi kayak mirip tumpeng. Nah, kalau kita balik, nah ini dibalik nih. Nah ini awug. Nah ini. Nah, itu namanya awug. Rasanya seperti kue putu. Kalau Anda pernah nyoba kue putu, rasanya sama dengan awug. Ini modelnya, kalau putu kecil-kecil ya. Kalau awug dia bikinnya kayak tumpeng, kemudian nanti ya dipotong gitu. Sedikit-sedikit. Sudah lapar kan ya, ya kan. Iya kan karena kan sudah waktunya jam-jam lapar ini ya. Oke. Ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira, ayo. Yang khas lagi kuliner itu memang banyak sekali ya. Oh di Kupang kue putu ya di Orlan. Nah ya kalau di hampir sama tapi modelnya Orlan.
Modelnya sama kah? Beda? Boleh dinyalakan mikrofonnya saja. Gimana, Orlan? Halo Pak, suara saya terdengar. Ya, ada. Terdengar. Gimana Ya, modelnya? modelnya bulat Pak, dimasukkan ke dalam bambu gitu Pak, baru Nah, dipanggang. nah, berarti yang putu yang biasa itu ya yang ini ya yang pakai ruas bambu ya. Waduh, Iya itu Pak. ini kok. Nah, ini. Nah, yang ini kayaknya ya. Yang dimasukkan ke bambu. Iya Pak, betul Pak. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, yang tadi pun hampir sama, Orlan. Hanya model pembuatannya beda, jadi disekaligusin gitu. Dikasih dimasukkan ke dalam tempat kayak tumpeng tadi. Jadi di apa? Kalau kita lihat prosesnya tadi, ini dimasukkannya sedikit-sedikit. Nah, ini nih. Tadi, nah, jadi dia masukinnya dikit-dikit. Nah, ini gula masuk lagi, gula masuk lagi gitu. Hampir sama sih dengan putu tuh, modelnya hampir sih sama. Nah, hanya namanya awuk. Kalau di Sunda namanya awuk karena jumlahnya. Kalau di Kupang Gimana? Di Kupang gimana? Holland kemute. Kalau di Kupang kue putunya cuma satu. Cuman satu ini satu aja orang ya. saja Pak. Jadi diserbu oleh banyak orang. Oh gitu. Ya. Jadi yang jualnya nggak ada yang lain gitu. Jadi satu tempat yang khusus untuk. Iya Pak, satu doang. Oke, coba saya lihat ya apa ada daerah mana itu bisa ada mungkin yang sudah ngupload ya. Mungkin ada ya yang sudah pernah ini kue putu daerah Kupang mungkin ada. Ada yang pernah ini nggak nge-vlog nggak? Oh, nggak ada kali di sini. Berarti belum ada yang nge-vlog tuh orang tuh. Saya kira nggak ada. Nggak ada yang nge-vlog Ya, Pak, belum, Pak. Belum ya. Nah, mungkin kesempatan buat Orlan memperkenalkan wilayahnya. Nah, ini kan putu bambu ya. Sebetulnya memang di kita juga ada yang pakai bambu gitu ya. Nah, kita ini kan itu sekarang yang jadi food blogger itu justru paling banyak ditonton ya. Kalau kita lihat orang lebih seneng lihat ini ya, lihat orang ya iniin makanan justru. Di Bandung pun apalagi ya kalau pengen jadi food vlogger kayaknya udah habis ya istilahnya keliling-keliling gitu. Cuman ya kendalanya ya harus banyak modul Nusantara. Nah ya diselang-seling ya kalau yang tadi putu itu. Putu biasanya dia jualnya tidak hanya putu, satunya lagi dia dengan lupis namanya. Anda pernah tahu lupis nggak? Lupis ketan. Nah ini jualnya kayak dengan lopis. Kalau di sana lopis, di kita lupis. Ini dari ketan dibikin. Lopis, Pak. Nah, lopis ya. Nah di Bandung itu yang tadi jualan selain putu itu selalu dia dengan ini Orlan. Jadi barengan. Kalau kita mau beli itu ini selalu akan ada gitu. Bareng dengan yang putu tadi. Ya lopis ketan. Dikasih gula merah. Kayaknya saya pikir ini tiap orang ada. Di kita namanya lupis. Pakai U namanya beda sedikit ya. Nah, itu. Jadi ini kemudian ada juga makanan yang lain misalnya apa namanya? Ya kalau yang biasa-biasa sih odading atau cakwe ya itu sudah tahu lah ya. Udah tahu pernah odading kan? Odading mangoleh tuh. Rasanya mantap. Nah ini ya cakwe ya. Nah, cakwe dan odading ini sebetulnya bukan makanan Indonesia. Aslinya kan cakwe ini dari Cina ya. Dibilangnya itu, aduh apa saya lupa namanya. Ada nama istilah bulenya, istilah bahasa Inggrisnya juga ada. Ya kue cakwe ini. Nah kemarin kan si Ade Londok itu ya, saya pikir yang jadi ini ya karena Iron Man itu ya dan kasar ngomongnya ya. Kalau kita dengar kan kasar itu ya udah dimang oleh Iron Man itu ya. Nah ini kan ya yang apa
Nah ini kan si ini nih, ini kan dia sebetulnya tukang apa? Penjahit di situ. Nah, cuman kan jadi laku tembak gitu nih. Ya yang ini kan dia kasar ngomong itu. Nah, kan itu sebetulnya kasar ya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ini kan ya, dengan Budianita. Nah, ini ya kata aing itu ya kasar ya. Kemudian cara ngomongnya ini Sunda bukan Sunda bagus ya gitu. Jadi memang nah ini terkenal juga Odading ini di beberapa penjuru wilayah Bandung. Ya, dulu pedagang Odading dan Cakwe ini keliling dulu itu. Selalu dia pakai apa namanya nampan gitu ya, dia keliling-keliling. Sekarang sudah jarang ya, di Bandung saya lihat hanya satu dua. Kalau dulu tiap sore tiap pagi itu ada, kayak sama tukang bajigur tadi ya, itu sering tiap hari tuh lewat gitu, ada yang jual gitu ya, teriak-teriak odading atau cakwe cakwe, itu sering ada. Sekarang nggak ada, entah kenapa, mungkin karena eh, apa, kalah dengan makanan modern bisa jadi, atau juga yang kedua mungkin karena peminatnya semakin berkurang ya, atau pabriknya sudah tidak ada. Dulu mungkin kemungkinan ada pabriknya, saya pikir sih seperti itu, karena yang jual itu tidak hanya jam-jam tertentu saja, tidak, hampir pagi jam 9 sudah ada, nanti sore jam 12 ada lagi gitu ya, jadi banyak gitu yang jualnya, banyak keliling ya. Kalau sekarang udah nggak ada. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Kira-kira ada lagi? Nah ya, jadi sebetulnya dari segi makanan saya sih pengennya kemarin itu kita bisa langsung coba langsung gitu ya. Kalau ke Bandung kan biasanya bisa langsung. Nah ini saya juga khawatir ya. Sekarang sampai tanggal segini belum ada kabar lagi apakah kita itu apakah Anda ini jadi nggak ke Bandung. Nah ini saya juga jadi pertanyaan ya. Karena Dikti itu mengeluarkan izin edaran lagi, katanya begini. Jadi untuk yang luring itu eh, bisa luring kalau minimum semester yang sedang berjalan itu masih ada 2 semester lagi. Katanya begitu ya. Kalau masih ada dua semester yang sedang jalan, kemudian nah boleh luring gitu ya. Sedangkan kalau ITB kita sudah mau hampir habis sebetulnya ya, bulan nanti tanggal 6 Desember itu sudah week terakhir di ITB. Ya, minggu terakhir UAS itu ini 2 bulan lagi, oh iya bukan 2 semester, betul 2 bulan lagi kok jadi ini ya, 2 bulan lagi bukan 2 semester, makanya saya mikir kode semester. 2 bulan lagi ya di edaran seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 bulan lagi pelaksanaan, kemungkinan masih bisa luring, katanya seperti itu ya terakhir itu. Nah, tapi saya agak ragu karena yaitu tadi ITB itu sisa 1 bulan lagi sebetulnya. Jadi tanggal 6 bulan besok, 1 bulan lagi itu ITB sudah UAS, udah terakhir gitu ya. Karena kan ITB itu beda dengan kampus yang lain ya. Kalau kampus lain mulainya di Agustus ya. Di Agustus itu kuliah awalnya, perdananya di Agustus. Kalau di apa namanya ITB biasanya agak mundur gitu ya, Juni, Juli, Agustus, enggak, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, orang lain di September, seperti Unpad itu di September ya. Tapi ITB mulainya di Agustus awal ya. Jadi agak ini UM 1 bulan. Oh, berangkat. Oke. Berarti kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini. Karena kan sudah diajukannya sebetulnya memang jauh-jauh hari ya, sebetulnya 1 bulan sebelum ini. Nah ini kita harus tunggu dulu. Nah, mudah-mudahan lah, saya belum belum ini, cuman saya kemarin jadi berangkat ini enggak. Kemudian ICITB kan kurang ini ya, kurang komunikatif juga orangnya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga bingung nih, ini gimana gitu ya. Nah yang paling saya sih masih ada harapan gini, setidaknya kalaupun bisa berangkat
kita masih punya kesempatan di ujung akhir yaitu kontribusi sosial. Itu yang saya harapkan. Kontribusi sosial kan nanti kita harus bakti sosial kan ke masyarakat gitu. Nah itu yang saya harapkan sih. Terakhir kemarin saya ngobrol dengan dosen yang lain. Ini ada nggak ya kemungkinan berangkat? Nggak tahu ya kata saya tuh gimana diktinya. Cuman terakhir itu kan ada bakti sosial yang harus dilakukan. Kontribusi sosial kan setiap orang katanya kan dikasih 1 juta rupiah per kepala. Jadi sebetulnya satu kelompok kita itu satu kelas ini kita punya dana 18 juta untuk disalurkan ke orang-orang yang nggak mampu. Harusnya begitu. Ya dikontribusikan sosial katanya sih kan di pengennya gitu ya. Tapi ITB belum ngasih kabar seperti apa. Ya harusnya bisa harusnya ya nanti kontribusi sosial entah kita datang ke panti asuhan, entah kita ngajar di sekolah, ngasih bantuan ke sekolah gitu ya. Kalau misalnya uangnya ada, ya kita coba itu. Saya sih masih masih berharap juga memang kita kemarin ada nyebutin 2 bulan ini, kalau 2 bulan Desember udah habis kata saya tuh gitu ya. Nah kalau yang apa, yang ITB-nya kalau kuliahnya gitu ya secara ini. Tapi ya mudah-mudahan lah kita tunggu lagi ya. UM berarti berangkat ya, oke. Berarti kalau UM berangkat ya mudah-mudahan ITB berangkat juga. Karena saya masih nunggu kabar. Plus keuangannya juga nggak jelas sampai sekarang. Saya ini juga aneh juga ya. Pembayarannya apa kali yang lain udah dapat ini? Bayarannya udah masuk belum? Ada yang masuk nggak? Dari Belum ada, Pak. nah itu justru yang lain ada nggak? Belum, Pak. Belum. Pak. Kata PIC-nya kemarin proses pencairan pendanaannya itu sampai pertengahan November, Pak, diusahakan. Ya, berarti kita tunggu ya. Makanya saya juga kok aneh. Gaji saya pun nggak ada. Nah, itu yang saya bingung. Ya kan katanya gaji saya dengan uang honor Ahdan juga nggak ada. Ya, belum turun sampai sekarang. Padahal laporan sudah saya laporkan. Kita kan sudah melaporkan semua kan. Nanti dilihat kan dari sepadanya ini juga. Ya, laporan sudah kita masukkan. Kok ini belum ada aja gitu ya. Tapi kemarin yang saya lihat di Telegram, justru yang dapatnya seperti itu yang rekeningnya BRI kemarin tuh. Kalau kami kan pakainya BSI tuh. Nah, apakah ada kendala dari transferan dari Diki ke lewat BSI atau gimana? Tapi saya pikir ya kita tunggu saja lah ya. Yang namanya memang sih biasanya ini, setahu saya program-program pemerintah itu selalu dibayarkan belakangan. Memang demikian adanya ya. Jadi di ITB pun beberapa kali saya kan di UPTP SDM juga mengajar kemarin di LPDP, UM juga uangnya belum turun, pengajarnya sudah selesai ya. Jadi pengajarannya sudah 3 bulan kemarin sudah selesai, kontrak sudah habis, hanya pembayaran biasanya dibelakangkan. Nah, mereka nunggu term ya TW 4 berarti kalau November itu TW 4 maksudnya ya kuartil keempat. Dan nanti kita tunggu saja ya mudah-mudahan lah masih bisa berangkat ya ada kabar-kabar mungkin ini. Yang berangkat ini apakah dari kampus dikasih tahu atau misalnya ada ini enggak? Ada link yang bisa Anda lihat nggak? Misalnya yang masuk ini daftar segini ini yang lolos namanya ini. Ada nggak? Enggak ada sih, Pak. Nggak Biasanya ada dari ya? pihak kampus, Pak. Oh, berarti kampus ya betul. Berarti kita tunggu. Berarti ITB saya juga ya. Berarti saya nunggu juga. Saya masih bingung juga karena kan kalau saya kan hanya sebagai dosen ya, nggak ikut ke PIC-nya itu nggak tahu tuh si PIC-nya seperti apa yang ininya. Cuman sejauh ini dengan PIC ITB pun kayaknya malah bilangnya ya gimana Dikti kemarin terakhir kan itu tunggu aja Pak dari Diktinya katanya gitu. Lihatlah nantilah ya sikonnya seperti apa ya. Mudah-mudahan sih masih ada waktu. Kita masih pokoknya sampai tanggal 25 ya terakhir itu ya kalau tidak salah. 25 November kalau tidak berangkat berarti daring tetap. Kalau 20 sebelum 25 udah ada kabar berangkat berarti berangkat. Dan maksimumnya tanggal 25. Saya masih nunggu juga sampai tanggal 25 minggu depan. Berarti ya dua minggu lagi ke depan gitu ya. Nah, kita tunggu saja lah ya. Oke, saya pikir itu saja dulu ya untuk kali ini ya. Jener Bandung itu sangat banyak kalau lihat dari segi toleransi dan kebinekaan
Makanan itu merupakan hal yang menunjukkan jati diri bangsa. Ya, sebetulnya orang Indonesia seharusnya saya pikir harusnya bisa menjual makanan itu keluar. Jangan hanya sekarang yang mulai yang hanya dikenal cuma satu, hanya nasi Padang saja. Saya pikir ya rendang, ya rendang sudah mendunia, ya. Tapi sebetulnya kan makanan-makanan Indonesia itu sangat banyak dan itu harusnya bisa dikembangkan di seluruh dunia. Saya kadang-kadang suka mikir, oh ramen, sushi, kemudian apa, misalnya KFC gitu ya, kok mereka bisa sih sampai mendunia padahal hanya sekedar ayam gitu ya, terus mie, ya mie ramen itu kenapa kok bisa Jepang itu ramen Hoka-Hoka bento ya, kayak bento itu kok bisa gitu ya. Sekarang makanan Korea nyusul karena Koreanya lagi rame gitu ya, makanan Korea seperti kimchi, kemudian ada bulgogi, ada misalnya yang lain-lain lah gitu ya, itu kok bisa gitu. Kenapa makanan Indonesia yang seenak itu, kalau kita pikir makanan Indonesia itu enak ya, dengan artian bumbu dan segalanya itu sangat rempah-rempahnya sangat banyak dibanding dengan makanan Jepang. Coba lihat makanan Jepang. Makanan Jepang rata-rata kan eh, taste-nya kurang, ya nggak kayak kita makan Padang. Makan nasi Padang kalau kita kan beda ya. Siang makan nasi Padang, sorenya itu di lidah masih terasa kadang-kadang bekas bukan pagi atau siang makan nasi Padang kan gitu ya. Nah, kalau kita makan ramen coba atau bento ataupun misalnya sushi itu makannya hanya selewat saja. 1 jam sudah hilang rasanya sudah gitu ya. Nah, ini saya pikir di Indonesia perlu dikembangkan. Kalau bisa ya di franchise-kan juga ya, jangan sampai kalau udah diambil orang lain baru ribut ya, kayak di Malaysia gitu ya, diaku oleh Malaysia, oh ini rendang itu buatan Malaysia, atau misalnya apa namanya, hal-hal yang ini, nah itu yang sebetulnya harus kita hindari. Akhir kan polemik tentang kue apa dulu itu yang dianggapnya haram katanya. Yang nggak bisa, ya makanan Indonesia itu masa dianggap haram ya. Kue apa namanya, klepon ya, yang pernah jadi ramai itu. Gimana, Iwana? Ada yang ditanyakan? Iya Pak, tapi bukan masalah materi hari ini Oh, terkait oke. tradisi Gimana? Pak. Oh iya, iya. Eh, Mungkin bukan hanya Yuanda aja, tapi teman-teman juga sepertinya keterangan absensinya masih absen. Masih Padahal kosong. sudah membuka modul dan Oh, meliput oke, sebentar. Di mananya? Di mananya? di kuliner khas Sunda, Pak. Oh, yang ini sebentar. Oh, absennya belum terinput kah? Coba ya, kita lihat. Sebentar. Oh iya, nol. Kenapa nol? Sebentar. Mungkin Pak di assignment itunya Pak, tugasnya. Soalnya belum Bapak lampirin Jalannya Pak di N. template laporannya gitu Pak. Oh, Biasanya kan ada. sebentar. Sudah kok. Sebentar. Ini juga sudah kok. Sebentar ya. Ini di assignment-nya. Kemarin saya sudah tempelkan. Sebentar. Ini ada nih. Laporannya sudah saya tempel. Iya, biasanya Sebentar ya. eh, Oh, biasanya diunduh dulu begitu Pak. oh oke. Sebentar saya coba. Assignment. Tanggal 7. Oh ini jamnya enggak jadi masalah biasanya. Ini jamnya tadi jam 9 saya buka, coba ya saya ini lagi ya. Kita update lagi aja. Ini jam 10 misalnya ya. Dibuka dari jam 10 sampai nanti minggu depan tanggal 14 jam 11 malam. Ininya poin, tasnya sudah. Ini udah kita update. Oke, sudah. Kemudian di presence kita lihat. Presence-nya biasanya ini yang jadi masalah. Sebentar, open. Apalagi error padanya. Dan ya. Ini sudah. Ini masuk. Ini kok 0 ya. Coba detail.
Oh, ini N-nya salah, mantes. Ini N-nya kan jam 8, ini jam 1, N-nya jam 8 pagi, ini error. Oke, sebentar. Kayaknya ini deh, ya. Ini saya tamat jam 17. Ini jam 8. Ininya kuliner khas Sunda, betul. Read modul, betul. Ini settingannya, ini error. Coba. Nah, silakan coba lagi. Makanya, ininya jam 8 pagi. Coba bisa nggak? Lah ngisi jam. Kayaknya dia nggak ngikut. Coba. Ya, jadi masih kita tunggu ya. Mudah-mudahan bisa berangkat ya ke Bandung. Saya sih masih berharap itu kalau nggak di bagian kontribusi akhir ya setidaknya 2 pertemuan di akhir gitu ya bisa jalan-jalan juga 1 minggu juga lumayan sebetulnya. Ya tidak perlu sampai 1 bulan gitu ya. 1 minggu untuk mengenal Bandung saya pikir cukup. Ya kalau keliling-keliling dan sebagainya 2 minggu lah ya. Itu 1 minggu lebih lah. Itu sudah cukup kalau mau keliling Bandung Senin sampai Minggu. Ini juga kuliah di yang lain gimana? Ada masalah nggak? Nggak ada masalah? Udah bisa? Oh iya bisa. Oke, berarti saya salah ngasih itu tanggal jamnya tadi error makanya. Ya jadi sebetulnya sih kampus Merdeka ini saya kadang-kadang berpikir juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya sebetulnya kadang-kadang ada yang menguntungkan ada juga merugikan gitu ya. Menguntungkannya kita bisa mengenal kampus lain, merugikannya waktu kita tersita saya pikir terlalu banyak juga ya ke sini gitu ya. Jadi Anda tidak bisa liburan, kadang-kadang hari Sabtu dan Minggu ada kelas kan itu yang jadi saya kesalahannya. Ya, saya juga kadang-kadang berpikir gitu ya juga jadi kampus merdeka itu yang ada yang merdeka jadi akhirnya semuanya terpenjara kan harus kuliah di hari libur gitu ya. Tapi ya mau apa lagi lah ya kita tunggu saja waktu nanti mudah-mudahan ITB juga segera ini karena kan kalau di ITB sudah diumumkan dari wakil rektor terakhir memang di bulan kemarin bahwa akan ada yang luring 58 ya 58 mahasiswa dari kita itu ya dari ini wakil rektor ITB sudah bilang ya. Ini soal prosedural nah ini ya soal proseduralnya masih kita tunggu mana ya nggak ada ya inilah kita ini ya pokoknya tapi ada sudah diumumkan sih secara resmi gitu ya bahwa MBKM sekian kemudian yang luring sekian itu hanya saja ya itu tadi waktunya kita tetap tunggu dulu ya, gimana ininya juga sering mantau itu juga si Telegram itu kenapa kok yang lain ada yang udah kau dibayar ada yang ya masih ini sih ya saya juga masih maklum karena satu seluruh Indonesia kita bisa bayangkan yang ikut berapa puluh ribu gitu yang digaji berapa puluh ribu orang berapa ratus orang gitu ya setidaknya kalau dosen modul Nusantara aja saya pikir satu kampus 3 ya Indonesia itu punya berapa ribu kampus gitu ya nah itu yang perlu mungkin masih perlu proses gitu ya tidak sederhana plus di kita itu kalau soal keuangan hari repot ya hubungan itu harus ada bond, harus ada kalau mau pergi pun nggak bisa semua orang tiba-tiba pergi kan gitu ya. Belum lagi sekarang ada tes PCR, tes antigen dan sebagainya itu yang terus berubah yang mungkin keuangan pun udah diajukan segitu. Ternyata nggak usah PCR ganti aja ini. Ya, ganti lagi dia pasti gitu. Dia ngitung lagi pasti ya. Ketika orang mau berangkat kan kemarin dianggarkan 500 per orang misalnya ya untuk antigen, untuk apa PCR misalnya per orang 500 sekarang kan diturunkan harganya 300 pasti keuangan juga akan hitung lagi dia itu kan ngurangin lagi oh segitu harusnya saya pikir sih seperti itu ya kita tunggu ya minggu depan saya sudah janji dengan satu orang teman yang dari Inggris itu dia akan ngasih kuliah inspirasi di hari Sabtu depan ya jadi Sabtu depan kita adakan inspirasi jam 1 hari Minggunya sama seperti biasa kebinekaan ya tapi untuk Sabtu depan kita akan melaksanakan inspirasi dia akan berbagi tentang sekolah di luar negeri itu seperti apa kemudian apa namanya toleransi yang ada di Inggris seperti apa karena kebetulan beliau sedang mengerjakan sama disertasi di sana di universitasnya di Coventry University di Inggris ya di Coventry University dia mengambil
kuliahnya linguistik sama dengan saya, jurusan bahasa, hanya tentang ceramah internasional. Ya, jadi dia meneliti tentang ceramah-ceramah internasional. Ya, jadi ada beda nggak ceramah di sana dengan di Indonesia gitu ya. Kemudian ya toleransinya seperti apa? Ini kita dengarkan dari Pak Cipto namanya, Cipto Wardoyo, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sedang kuliah di di Inggris. Sekarang lagi menyelesaikan S3. Ya, lagi di sana. Dari kemarin saya sudah kontak dengan beliau bisa bilang ya. Tapi ya, kalau hari Sabtu kemarin terlalu mendadak katanya karena saya udah punya acara biasanya setelah subuh harus kumpul-kumpul dengan teman-teman yang ada di sana katanya gitu. Pokoknya ada acara lah nggak bisa. Tapi insya Allah katanya hari Sabtu minggu depan itu bisa. Karena Sabtu di sana itu kalau kita di sini jam 1, di sana itu jam 5 subuh. Ya jam 6, setengah 6 pagi, jam 5, setengah 6. Jadi kebayang ya, udah ngasih presentasi itu baru bangun ya. Gitu. Ya langsung ngasih presentasi itu kuliah. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena saya nyoba nyari ya itu tadi. Saya pengennya, karena ini keuangannya juga belum 100% jelas. Jadi saya kontak teman-teman yang memang bisa saya kontak dulu. Saya nggak enak juga kalau misalnya ngambil orang yang kalibernya tinggi, kemudian nggak dibayar, itu juga nggak enak sayanya gitu ya. Jadi ya udahlah yang dekat tapi dia punya kemampuan yang bisa kita dengarkan, sharing ya. Kita pengen tahu di sana seperti apa ya. Mau kayaknya udah 2 tahun deh. Sekarang udah jalan 2 tahun di Inggrisnya. Ya, itu saja dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini udah masuk nggak? Coba saya cek lagi ya sekali lagi. Tadi tanggalnya, itu jamnya ngaco. Oh, udah sekarang. Oke. Yang nggak ada, Feby nggak masuk. Yang Hilwa belum masuk. Yang Firda nggak ada ya? Firda ada nggak? Ada, Pak. Ada, Firda ya. Yang Firda belum sama Hilwa ya. Silakan dicek ini lagi. Saya kasih waktunya sampai jam 5 sore nanti ya. Nah, Baik, Pak. itu saja dulu ya, seperti biasa laporan nanti ditambahkan. Saya juga akan menambahkan lagi laporannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu hari Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.